Baik, alhamdulillah kita malam ini sebenarnya bukan sengaja buat surprise, enggak. Tapi memang rencana dari awal kita sudah duduk semalam dan 2 malam yang lalu antara saya, Pak Adiwina dengan Pak Fajri bahwa kita akan mengakhiri kegiatan ini karena memang durasinya sudah masuk. Karena apa? Ada sebagian dari teman-teman juga sudah selesai kegiatan dan alhamdulillah jika diakumulasikan dari proses kita awal pertama Bapak ikut sebagai pendamping dari rapat dengan LPPM, itu teman-teman sebagian sudah masuk hitungan bahwa kita dalam durasi di 20 hari, kemudian durasi 160 jam. Kalau dilihat dari segi kegiatan yang kita laksanakan selama ini, dan kalau kita buat pelaporan itu sudah melebihi daripada 160 jam. Dan sebagaimana yang Bapak sampaikan pada awal apel di hari kita kegiatan Mesraya, Bapak sangat mengapresiasi apa yang sudah kalian lakukan di Desa Jamba ini. Dan Pak Kecik berkali-kali luar biasa adik-adik mahasiswa ini. Kalian memberi harapan baru dalam hal pandangan ya tentang kehidupan sehari-hari. Kenapa Bapak sampaikan begitu? Sesuai dengan judul Pak Akmal, yaitu mahasiswa ini memang hadir ke sini sangat-sangat berdampak, dan itulah harapan kita sehingga kita bertahan di sini. Semua mahasiswa, kalaupun ada pulang pun hanya sebentar. Karena begitu Bapak tanya di mana si Pulan, maka langsung juga akan kembali lagi. Kan begitu dia. Dalam kelompok pengabdian kita, kami tidak melihat kalian itu dari sosiologi, kami tidak melihat kalian itu dari agro, kami tidak melihat kalian dari mana-mana. Bahwa hari ini, dari manapun kalian hadir, kalian adalah anak-anak kami. Yang kami anggap semuanya sama, setara, dan insya Allah kami tidak menjanjikan, tetapi kami pastikan bahwa nilai kalian akan baik-baik saja. Kenapa ini kami ungkapkan dalam proses penjemputan? Karena melihat apa yang kalian lakukan, satu foto itu menceritakan sejuta kegiatan. Satu engine. Makanya Bapak selalu mengatakan ambil dokumentasi yang menggambarkan kegiatan, bukan menggambarkan karena di awal-awal itu masih banyak lope-lope semuanya. Kami tidak butuh lope-lope kalian. Yang kami butuhkan adalah kegiatan-kegiatan yang menggambarkan bahwa aktivitas kita memang memberikan dampak kepada masyarakat. Itu yang paling besar harapan kami. Nah, kemudian setelah berembuk semalam, kita membicarakan mengenai hal-hal bagaimana teknis kepulangan. Insya Allah pada hari Selasa pagi, kita nanti akan dijemput. Cuman kami belum bisa memastikan apakah memang yang jemputnya itu bus kampus atau memang truk Rio seperti kemarin lagi. Oke. Nah, kita upayakan yang terbaik lah, ya kan? Cuman tetap pada situasional. Kenapa Bapak bilang sampaikan situasional? Sampai dengan hari ini kita masih kekurangan dari program kita yang memang kita ajukan. Kenapa itu kurang? Karena memang situasinya belum mendukung untuk kita selesaikan program secara maksimal. Nah, yang kedua, ada tanggung jawab yang nanti akan menjadi beban daripada kita semua. Pertama, dokumentasi per hari itu akan jatuh kepada individu. Nanti di dalam logbook, kita akan buat logbook itu ada 2.
untuk menggambarkan bahwa kalian sedang beraktivitas di semua laporan pada setiap harinya. Apakah setiap kegiatan itu misalnya dari pagi sampai sore? Tidak mesti. Yang penting kalian telah melaksanakan kewajiban bahwa ada kegiatan. Kalau misalnya dari pagi sampai sore, gimana kita bisa mengukur hanya dari sebuah gambar? Karena nggak bisa kita buat keterangan itu. Paling hanya pada deskripsinya saja bahwa dilaksanakan kegiatan bla bla segala macam. Nah, untuk mengisi itu kita akan buat pertemuan di kampus nantinya. Bagaimana teknisnya? Bapak udah pernah sampaikan di awal bahwa kalian harus mengisi logbooknya di manual terlebih dahulu. Nanti akan dipindahkan ke form yang akan kita siapkan bersama dengan tim pembimbing. Jadi begitu dia. Nah, kemudian pada saat kita, ini rencana awal nih. Pada saat kita pengisian logbook nanti, insya Allah kami merencanakan kita akan buka puasa bersama. Alhamdulillah. Walaupun tidak mewah-mewah, sekedar dan seala kadarnya, insya Allah itu bisa kita laksanakan nantinya. Nah, tapi dengan catatan jangan tanya lagi di mana baju ininya ada. Kenapa? Ini jujur Bapak bilang, gotong royong kemarin kita sudah juga pakai sebagian anggaran ke situ. Jadi banyak aktivitas itu dari situ. Nah, jadi mengenai masalah teknis lanjutannya, mungkin nanti Pak Fajri akan menyusun bagaimana pengisian logbooknya dan kita mengisinya di kampus nantinya. Mengenai masalah waktu dan momen, kita sesuaikan dengan waktu kita. Apakah misalnya kita ngambil hari Sabtu, kemudian sorenya kita buka puasa bersama. Nah, dan satu lagi, kami mungkin nanti dengan Pak Kemal juga akan menyusun. Ini peluangnya besar Pak Kemal. Semalam kami sudah mendiskusikan kalau seandainya lahir kanun tersebut, kemudian kita buat penelitian awal di sini, nanti P2MW. Nah, P2MW itu bisa kita laksanakan lagi di sini dengan catatan bahwa ada artikel yang memang harus sudah muat minimal bulan 3. Mungkin perlu support dari Kemal nantinya. Karena ini sangat penting dan insya Allah nanti kalau seandainya proposal itu juga nantinya bisa membersemai dengan kita atas izin Allah, kalianlah yang akan menjadi punggawanya kelak. Nah, siapa saja yang mau bergabung, karena di situ biasanya ada konversi ke mata kuliah ya, seperti tahun yang lalu ya Pak Fajri begitu ya. Nah, kemudian di samping itu Pak Dwina juga sedang membuat penelitian, mungkin nanti ada beberapa yang mau terlibat, silakan. Ya, kita sedang menyiapkan juga artikel untuk lektor nih Mas. Mungkin bisa dibantu lah dari mahasiswa pada saat nanti kita kembali lagi waktu pemasangan. Ini saya pastikan bahwa yang laki, walaupun Anda sedang menyamar di sini, tetap harus kembali pada saat kita melakukan pemasangan panel surya. Karena pada saat itu juga akan dilakukan simulasi kompos ya, pembuatan kompos yang akan nantinya kalau bisa kita juga akan melatih pemuda kampung yang ingin terlibat dalam hal pembuatan kompos, karena ada beberapa hal yang memang itu harus berdasarkan ilmu pengetahuan ya. Kalau kompos alami ya tinggal ambil aja di kandang, karena kemarin yang terbakar tuh rumah siapa? Kandang kerbau. Saya pikir CEO yang ini gitu. Oke, saya pikir itu mungkin ada tambahan dari Pak Fajri. Menyambung daripada rasa, karena saya melihat adik-adik tadi masih bersemangat ingin menambah hari, ya. Ya, katanya ada yang ingin menambah hari mau 1 bulan, ada yang mau kegiatan lainnya. Itu seperti yang disampaikan oleh Pak Saiful tadi. Alhamdulillah pada momen yang tepat saat ini itu sudah dibuka beberapa skema kegiatan mahasiswa. Salah satunya yang sudah disampaikan oleh Pak Saiful adalah P2MW. Selain daripada itu, ya kalau P2MW itu kan terbatas orangnya, satu tim itu 3 hingga 5 orang, ya.
Nah, berdasarkan cerita histori adik-adik, itu menurut saya bisa adik-adik itu mengangkat ide-ide yang memang langka, unik, yang itu tidak ada di tempat lain dan itu menjadi lokalisme di daerah ini, di desa ini. Itu akan sangat menjadi indikator yang nanti bisa nilainya atau poinnya itu bertambah dari keunikan tadi. Selain dari P2MW ada juga PKM. Nah, di PKM itu ada skema kewirausahaan ya. Kalau P2MW tadi kan memang kewirausahaan dia. Tapi bukan hanya sifatnya menjual produk yang sifatnya menjual produk yang barang jadi, bisa jadi jasa misalkan. Jasa juga bisa diangkat seperti Pak Saiful mungkin nanti akan membuat satu tim atau adik-adik yang siap bergabung boleh mengabari ke beliau, membuat satu tim, membentuk satu tim dalam hal merancang kanun yang itu nanti menjadi misalkan kedepannya adalah konsultan ya, konsultan daripada apa temanya Pak? Apa tadi? Polisi BRIS ya, itu mungkin bisa nanti dikonsultasi lebih lanjut dengan Pak Saiful. Kemudian ada PKM, PKM itu ada PKMK kewirausahaan, PKMPM pengabdian kepada masyarakat. Nah, kalau memang rasanya masih kurang ingin menambah hari, itu bisa ditambah melalui kegiatan tadi yang konversinya kalau didanai bisa 6 SKS misalkan. Kalau sampai ke nasional bisa sampai 8 hingga 12 SKS ya kalau PKM tadi. Kalau P2MW 5 hingga 6 mungkin. Kemudian ada satu lagi PPK Ormawa yang itu khusus buat mahasiswa bukan buat dosen. Ya, jumlah mahasiswanya dari 10 hingga 15 orang. Uangnya berapa? Maksimal 40 juta. Itu kegiatan mahasiswa. Bisa dilanjutkan jika ingin menambah 60 hari 6 bulan lagi di desa ini ya. Oke. Selanjutnya syukur alhamdulillah ya. Kita sudah jatuh tempo jam ya. Yang ada berkeinginan mungkin mau pulang, dalam hal ini kangen sama kampus, masuk ke kelas katanya ya, tapi tidak perlu juga diingat kembali, kita punya program yang memang harus kita tuntaskan yang tadi sudah dijelaskan. Itu yang pertama terkait dengan Meseraya Tani ya, ada masuk dalam ini Pak ya, dalam proposal yang terkait Meseraya Tani selain daripada psikososial. Nah, kalau psikososial rata-rata kegiatan adik-adik itu udah masuk banyak. Kalau gotong royong secara umum sudah paritnya sudah bersih untuk bagaimana pengairan untuk pertanian udah bagus. Tapi ada beberapa item seperti mengedukasi bapak-bapak kelompok tani pembuatan kompos itu belum masuk. Kemudian uji coba alat udah diuji. Ada juga dari kemarin bagus tuh, ada video menghidupkan hand traktor yang di kampus mungkin nggak praktek, tapi di sini langsung dapat 3 SKS plus ya. Nah, besok harus diedukasi masyarakat bagaimana menghidupkan mesin pencacah kompos. Nanti pulang kampus ke UF belajar dulu tuh. Sampai sini kita belajar bersama masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah pemasangan palang, Pak. Palang evakuasi rambu-rambu bencana. Kemudian solar panel nanti didampingi oleh tim ahli dari AKN. Selanjutnya yang terakhir adalah penghijauan. Yang penghijauan nanti kita minta, dan keseluruhan dari program yang tertinggal itu tetap hasil dari koordinasi ketua dengan Pak Gesi. Jadi kita menunggu hal yang memang sudah dipastikan di dalam proposal, yang sudah tertuang dalam proposal, tetapi waktunya saja yang kita kondisikan dan akan dikoordinasikan kembali oleh ketua dengan Pak Aparat Gampung, khususnya Pak Geci, dan nanti akan disampaikan kepada adik-adik. Mungkin terkhusus bagi lelaki, bagi perempuan yang ingin ikut mungkin boleh ya, boleh, tapi nanti tetap akan disampaikan kembali oleh Pak Ketua. Mungkin sekilas tambahan dari saya. Ingat, kalau mau 6 bulan lagi di sini ada PPK Ormawa. Ya. Yes. Baik, saya kembalikan. Saya ingin gambarkan gini. Di sini tuh ada satu kekhususan. Kekhususannya apa? Ada ikan kerling. Ikan kerling itu
dia tidak hidup di sembarang tempat. Ikan kerling itu hanya bertahan di air yang deras, hanya hidup di sungai yang memiliki ketajaman air dan segala macam. Apa filosofinya yang Bapak ingin sampaikan adalah, kalian jika ingin seperti ikan kerling yang memiliki nilai yang tinggi, maka hiduplah di arus yang deras. Karena kalau kalian ingin menjadi ikan nila, apalagi nilawati, tidak usah. Dia hanya perlu beradaptasi di kolam, di apa kolam apa saja dia akan beradaptasi. Tapi nilainya hanya sebatas itu. Jadi saya berharap kalian itu walaupun hari ini masih ikan nila, tapi punya keinginan yang kuat untuk menjadi ikan kerling, walaupun itu nggak mungkin. Karena hanya dengan memiliki harapan yang kuat itu yang akan membuat kalian mencapai titik kejayaan kekerlingan. Bukan keling, kekerlingannya, gitulah kira-kira. Jadi mudah-mudahan akhir dari kegiatan ini kalian dapat banyak pelajaran, kalian dapat banyak pengalaman baru yang mungkin nanti akan kalian bawa pulang. Kalau Fauzan tadi 14 kali dia kata mungkin, saya cukup 2 kali saja. Mana Fauzan tadi? Mana Fauzan? Nah, Fauzan mungkin nanti mungkinnya, kata mungkinnya dikurangin karena kata mungkin itu masih ragu terhadap apa yang ingin kita sampaikan. Dalam public speaking, nah ini juga mungkin bagi yang lain, mungkin lagi kan? Kan? Dalam public speaking kita perlu menjaga mungkinnya. Jadi kita begitu kira-kira. Oke, tanpa membuka pertanyaan kembali ataupun timbal balik, Bapak menyampaikan selamat, kalian sudah melewati masa-masa di mana jaringan menjadi hal yang mahal di sini. Kemudian mandi mungkin harus menunggu antri yang panjang, ya. Tapi air nggak perlu beli, ya kan? Jadi di sini ada tempat tampung air gunung. Dan alhamdulillah perut mereka sudah beradaptasi secara langsung. Sudah aman. Katanya daging nggak payah beli, Pak. Daging nggak payah beli, tapi luar biasa. Ada yang nggak muat. Mungkin dia pengen makan daging yang lain katanya. Daging rusa. Oke, saya pikir itu selamat sekali lagi, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kembali ke rumah dengan sehat dan selamat. Bagi yang mau dijemput, nanti mungkin bisa dibuat list Pak Ketua di grup. Kalau ada yang mau dijemput keluarga, kita bolehkan, karena kalau seandainya kita jemput nanti katakanlah dengan bus, kemungkinannya nggak muat untuk keseluruhannya. Nah, bagi adik mahasiswa-mahasiswa yang ada di panti, saya pikir nggak perlu naik bus lagi nanti. Mungkin Aldi nanti bisa bantu antar jemput Aldi ya, beberapa orang ke pantai, ke ini. Yang dari Langu, siapa yang Azizah kemarin mana? Dari Langu. Nggak, Hana yang jemput kan? Hana motor bus nanti kan? Nah, nanti coba di list dulu berapa orang yang naik bus dan kendaraan berapa yang kita punya. Nanti bisa dihitung supaya tidak lagi yang ketinggalan. Barang-barang semua dibawa pulang. 30 ya? 30. Tambah barang banyak. Nah, 25. Jadi seperti itu. Kalau misalnya ada yang mau ditinggal, jangan tinggal-tinggal ya. Yang nyangkut-nyangkut di tali itu semua diangkat. Jangan ada yang ditinggal. Karena itu bisa mengundang hal-hal yang tidak baik ya. Orang-orang negatif. Enggak bagi kita, tapi bagi apa ya? Jadi kesannya seperti itu. Saya pikir itu saja ya, tanpa membuka dengan salam dan juga tidak menutup dengan salam. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita kita
tercapai dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Besok kami semua.